Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang sebuah cita-cita untuk mengerjakan sebuah penelitian dalam kerangka pengamatan kosmologi pengamatan menggunakan lensa gravitasi kuat, kuasar, dengan visibilitas atau kemungkinan kita akan menggunakan fasilitas baru di masa depan gitu ya, Indonesia. Oke. Um, Ya, saya mulai dengan slide ini. Jadi kata kunci dari judul saya itu menyinggung tentang kosmologi, terus lensa gravitasi dan fasilitas yang ada di Indonesia. Secara sekilas, ketika kita berbicara kosmologi, misalnya ranah beberapa kolega di astronomi ITB, kita masih dalam ranah penggunaan data, kemudian data dari pengamatan luar, kemudian secara teoretik. Jika kita berbicara kosmologi, kita berbicara tentang bagaimana menjelaskan alam semesta dari pengamatan secara model matematik, di mana model matematik itu akan diturunkan atau akan dijelaskan dengan berbagai parameter. Di sini ada parameter-parameter yang biasanya muncul untuk model standar kosmologi, di mana ada parameter yang mewakili kecepatan pengembangan alam semesta H0 atau konstanta Hubble, kemudian rasio massa gitu ya, matter density, kemudian dark energy, curvature, dan juga jika kita melipir sedikit dari model standar, kita berbicara tentang equation of state dari dark energy. Oke, di sini gambar di mana ketika kita menjelaskan alam semesta secara keseluruhan, bagaimana evolusinya ketika alam semesta itu mulai ada sampai alam semesta sekarang gitu ya, di mana kita hidup sekarang ini untuk mengamati segala sesuatunya dari bumi. Kemudian fakta yang didapat dari pengamatan, yaitu dari CMB, itu mendukung bagaimana sebenarnya awal mula dari alam semesta gitu ya. Salah satunya adalah Big Bang. Gitu. Oke, kemudian, nah dari pengamatan-pengamatan tersebut, kemudian diturunkan critical independent constraint gitu ya. Jadi bagaimana ketika kita ingin menjelaskan dark energy, kita harus membatasi kira-kira dark energy itu lingkupannya seperti ini, kemudian dicari kandidat dark energy itu seperti apa, kemudian berbicara tentang pengisinya, selain foton dan lain-lain juga berbicara tentang neutral physics, dan juga secara geometri alam semesta itu seperti apa. Nah, itu didapat jika kita bisa salah satunya adalah melakukan pengukuran konstanta Hubble gitu ya, H0 di sini. Ini ditunjukkan hasil pengamatan dari Planck, di mana Planck mengamati CMB dan mereka mempublish hasilnya, di mana mereka mengeluarkan constraint untuk parameter kosmologi gitu ya. Di sini misalnya matter density, kemudian curvature, di mana itu akan dikonstrain juga oleh pengukuran H0 gitu ya. Dan CMB sendiri tentu saja bisa melakukan pengukuran H0, di mana jika semuanya dikombinasikan, maka dari CMB atau dari Planck itu dikombinasikan dengan lensing jarak jauh, gitu ya, lensing dari kumpulan massa di struktur besar alam semesta, maka didapat kombinasinya seperti ini dengan kira-kira nilai H0-nya sekitar 67. Oke, kemudian jika kita berbicara tentang melipir sedikit dari standar model, kita berbicara tentang equation of state, maka tentu saja pengukuran H0 ini tetap menjadi constraint yang tidak bisa diabaikan. Maka jika kita punya pengukuran lain, harusnya pengukuran tersebut bisa memberikan clue sebenarnya nilai dari H0 itu seperti apa di alam semesta, apakah ada evolusi dari awal alam semesta sampai alam semesta sekarang.
Oke, kemudian ini berita yang beberapa tahun lalu muncul gitu ya, menyeruak bagaimana pengukuran H0 itu terjadi tension gitu, terjadi perbedaan nilai bila kita mengukurnya dengan pengamatan skala besar dan juga pengamatan lokal. Pengamatan skala besar di sini diwakili oleh CMB, diwakili oleh BAO gitu ya, di mana dari CMB dan BAO mereka kompak berada di nilai yang lebih kecil, tetapi untuk data-data yang relatif pada alam semesta yang terbilang dekat-dekat dengan waktu sekarang pada redshift rendah, maka mereka mengumpul pada daerah yang lebih tinggi gitu ya, nilai konstanta Hubble yang lebih tinggi. Nah ini ada dua pendapat gitu ya. Sangat mungkin yang pertama adalah ketidaktahuan kita ketika kita melakukan pengukuran, karena kita mengukur sesuatu yang tidak tahu dengan menambahkan ketidaktahuan lagi. Jadi tentu saja itu akan ada error sistematik yang mungkin menjalar sehingga menyebabkan pengukurannya tidak tepat. Tapi setiap grup yang melakukan pengukuran, mereka berargumen bahwa mereka sudah melakukan pengecekan berulang kali dengan argumen yang kuat bahwa memang tension ini nyata adanya gitu. Itu untuk pendapat yang memang yakin bahwa sistematisnya itu sudah mereka perhitungkan. Nah, dengan demikian konsekuensinya adalah sangat mungkin membuka kemungkinan adanya fisika baru, di mana ternyata konstanta ini memang berevolusi gitu ya, dari alam semesta ini sampai alam semesta sekarang, ditunjukkan oleh tension ini. Oke. Dan tension ini salah satunya adalah muncul dari pengukuran lensa gravitasi, di mana itu adalah ranah bermain saya selama ini. Oke, sekarang itulah yang memotivasi kenapa saya berharap bahwa penelitian lensa gravitasi itu tidak berhenti hanya di pengolahan data, simulasi, tapi kita bisa melakukan sebuah lompatan, yaitu dengan melakukan kosmologi pengamatan di Indonesia dengan fasilitas yang akan datang. Oke, di sini jika kita melihat bahwa data dari lensa gravitasi itu semakin lama semakin banyak ditemukan gitu ya, dengan ragam yang banyak pula, dengan konfigurasi yang mengejutkan juga, apakah dari objeknya, apakah dari konfigurasinya, konfigurasi jaraknya, dan macam-macam. Intinya adalah lensa gravitasi ini merupakan manifestasi dari teori relativitas umum Einstein, di mana jika ada massa yang besar di sini, maka massa tersebut akan melengkungkan ruang, dan ruang itu akan memberitahu bagaimana foton dari latar belakang itu harus bergerak. Konsekuensinya adalah jika cukup kompak dan memenuhi kriteria lensa gravitasi, maka akan terjadi splitting, dan kemudian juga akan terjadi magnifikasi. Makanya lensa gravitasi ini sangat baik untuk mengamati galaksi-galaksi jarak jauh. Waktu presentasi 2 menit lagi, Pak. Oke, ya ini ilustrasinya. Jadi splitting kurang lebih seperti ini. Oke, kemudian ada efek lain adalah karena mereka foton itu berjalan pada rute yang berbeda, maka mereka akan menempuh panjang yang berbeda dan juga gravitasi yang berbeda, sehingga waktu kedatangannya itu akan sangat mungkin berbeda. Jika kita mempunyai objek yang punya variabilitas, maka kita akan bisa mengecek seberapa tertinggal satu citra dengan citra yang lain. Itu yang disebut sebagai time delay. Di sini kita lihat bahwa pengukuran time delay itu dilakukan selama ini dengan menggunakan teleskop 1 dan 2 meter. Oke, ini merupakan summary pekerjaan kami menemukan lensa gravitasi. Sudah ada disebut sebagai Sugoi, di mana sekarang sudah ada edisi Sugoi ke-7, dan sebentar lagi akan Sugoi ke-8. Gitu. Oke, jika kita melihat banyaknya survei, ini survei utara, ini survei selatan, kita melihat chance bahwa di kemudian hari banyak sekali lensa gravitasi yang akan ditemukan,
Dengan fasilitas yang akan kita punya 3,8 meter dan kita lihat distribusi size yang sama atau ukuran yang serupa itu tidak banyak, dan kita berada di Khatulistiwa memberikan keuntungan di mana kita akan bisa mengamati langit lebih luas ke utara dan ke selatan. Dengan asumsi kita punya teleskop kelas 4 meter, kemudian seeing sekitar 1,2, sebenarnya kita bisa melakukan banyak hal, konfirmasi lensa gravitasi menggunakan spektroskopi, microlensing untuk penelitian kuasar AGN, kemudian time delay untuk diturunkan atau pengukuran konstan Hubble. Oke, summary. Di masa depan penemuan lensa gravitasi akan terus meningkat seiring dengan metode machine learning atau deep learning menggunakan CNN dan ragamnya. Itu banyak sekali menemukan lensa gravitasi, dan khususnya juga penelitian untuk menemukan lensa kuasar sedang digenjot, sehingga ini menjadi chance ke depannya untuk bisa follow up. Gitu. Terlebih teleskop-teleskop besar sangat sulit untuk mendapatkan waktu follow up program. Jadi itu sekiranya yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang didiskusikan, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Anton atas presentasinya. Ya, dipersilahkan Bapak Ibu yang ingin berdiskusi atau bertanya ya terkait yang disampaikan oleh Pak Anton. Tidak, boleh saya, Pak Jam-Jam. Pak Yayan, silakan. Pak Anton, terima kasih. Anton, programnya bagus. Nah, karena ini teleskopnya kan besar, kemudian nanti kan ada detektornya yang canggih gitu. Ini kemungkinan ini kan perlu sesuatu yang wah gitu. Jadi bekal-bekal apa atau tools apa yang diperlukan gitu untuk bergabung di program ini? Ya, terima kasih Pak Yayan. Sebenarnya jika kita ingin melakukan monitoring fotometri, keahlian yang dibangun di Observatorium Bosca berupa pengamatan fotometri, kurva cahaya itu sudah sangat lebih dari cukup untuk bisa melakukan penelitian konstanta Hubble tadi, Pak, dengan menggunakan time delay. Hanya saja kita perlu spend waktu bertahun-tahun untuk bisa merekonstruksi time delay-nya. Hanya saja jika kita beruntung di tengah-tengah kita mendapatkan supernova yang dilensakan, itu ordernya cuma beberapa hari, dan setelah itu kita bisa langsung berbicara tentang kosmologi. Sudah ada di astronomi ITB gitu, Pak. Jadi tidak sulit rasanya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Terakhir, pertanyaan terakhir Pak Taufik, silakan Pak, mungkin singkat Pak. Baik, terima kasih. Ini search-nya ini multi wavelength nggak ya nantinya ya? Ada ini multi wavelength ya, dan ada sistem alert nggak ya? Oh, penemuan ini Pak. Jadi kalau ke depan diteruskan itu ada multi wavelength nggak gitu? Betul Pak. Jadi jika kita berbicara lensa kuasar, sebenarnya dari radio itu akan sangat membantu sekali Pak. Misalnya dari ALMA, seperti beberapa bulan lalu kita mengundang Pak Inoue, beliau bercerita bagaimana dari lensa kuasar kita mempelajari jet yang bagian dalamnya gitu Pak, dengan menggunakan lensa gravitasi. Sebenarnya multi wavelength yang memang akan didorong untuk pengamatan lensa kuasar, salah satunya adalah radio, Pak. Soalnya kan beberapa waktu yang lalu ada paper penemuan dari komponen ke-4, ke-5, ke-6 kalau nggak salah ya di ALMA gitu ya, dari salah satu sumber gitu, dan saya melihat potensi untuk serendipitous discovery dari itu gitu. Jadi kalau ada misalnya sistem alertnya gitu, kita mungkin bisa segera cek gitu kalau ada gitu yang kandidat gitu ya, dengan data ALMA gitu ya. Ya betul Pak. Sebenarnya itu sempat kami lakukan ketika saya postdoc di Kindai untuk menemukan lensing dari ALMA. Cuma karena saya masih bermain di ranah optik, jadi belum optimal di sana. Mungkin kita bisa lakukan hal itu gitu Pak. Dan itu belum banyak orang yang melakukan itu. Oke, ya, thanks. Itu potensi kita bisa lakukan itu. Ya.